ceritanya juga, ceritanya. Jadi sebelum udah lama sih Pak Ji, kayak dulu itu yang deketi aku itu yang janda-janda gitu Pak Ji, kayak pacar-pacarku gitu. Ya janda-janda banyak ya. Enak lah Janda. janda suge-suge mana? Isak jaluk bondo lah. Ya, iya. Dari mana? Dari Madura mana? Dari Madura. Sebenarnya saya bukan orang Madura. Lele ya? Kan duduk orang Madura tapi kok iso bikin menu ramuan Madura kayak gini mau? Apa juru masak orang-orang Madura? Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneng ono jagongan Surabaya, jagongan karo Cacak ya arek Surabaya. Saiki aku jagongan karo sing jenenge Oni. Duwe usaha sego Madura, car kecor. Oni dulu itu adalah mereka juga pernah kerja di Mafia Gedang sebagai tim kreatore, tapi sekarang mereka ini mandiri dan berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Dan apa sih kegiatan yang sekarang ini dilakukan sama Oni? Lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol sama Oni supaya bisa bercerita awal mereka berusaha dan mendirikan yang namanya nasi Madura car kecor. Ya apa kabar On? Alhamdulillah baik Pak Ji. Ya apa ceritane sego Madura car kecor iki? Awalnya nama car kecor sendiri itu besarnya di Booth Mafia Gedang Tambak Sari Pak Ji. Booth Mafia Gedang. Booth Mafia Gedang Tambak Sari. Jadi dulu itu sebelum buka sendiri boothnya itu juga di Tambak Sari. Jadi satu Tambak dengan Sari, Mafia Gedang. Masih Mafia Gedang. Jadi satu. Belum ada sego Madura. Oh belum ada sego Madura. Belum ada sego Madura, jadi nama car kecor sendiri terbentuk terbesar di Booth Mafia Gedang Tambak Sari. Itu dikarenakan sebenarnya belum ada sih varian rasa anggur kan, Pak Ji. Varian rasa anggur? Iya, yang di Mafia Gedang. Cuma di glassnya itu ada glass rasanya itu. Aku kan iseng-iseng aja, Pak Ji. Iseng-iseng aja tentang ya apa ya punya inisiatif buat iseng-iseng aja buat varian baru, varian anyar di Tambak Sari di Booth itu. Nah, terus aku iseng apa ya namanya? Terus tak namain ini aja. Car kecor aja. Lah, tujuannya untuk Mafia Gedang. Mafia Gedang tujuannya. Oh, car kecor itu. Kan ramenya kan bukan karena namanya car kecor aja sebenarnya. Jadi aja ceritanya juga, ceritanya. Jadi sebelum sudah lama sih Pak Ji, kayak dulu itu yang deketi aku itu yang janda-janda gitu Pak Ji, kayak pacar-pacarku gitu. Ya janda-janda banyak ya. Enak lah janda. Janda suge-suge mana? Isak jaluk bondo lah. Ya seperti kurang lebih kayak gitu. Oh ya, wah, mantap. Terus aku ngevideo itu sama cerita juga Pak Ji, ngeglass. Ngeglass ngocok anu itu ta? Iya, rasa itu seret sama ngomong. Saya ceritakan apa kisah asmaraku sih lebih-lebih kayak gitu Pak Ji. Ya apa ceritanya ya Pak Ji? Ceritanya ya kayak iya apa? Iya rek, sebenarnya aku disiku pacaran sama janda itu sering banyak, tak bilang gitu. Mulai dari anak 3, anak 4 beda bapak semua, banyak ada yang beda bapak gitu, gini. Sampai sekarang pun aku sih masih pacaran sama janda gitu, gitu Pak Ji. Enaknya apa pacaran sama janda? Gak mandani sing jelas. Enggak kayak gitu Pak Ji, kayak gitu. Yang saya tahu sih ya pasti penyayang orangnya, penyayang. Apa itu sama anaknya pasti sayang juga, dan saya juga suka anak kecil gitu Pak Ji. Oh suka anak kecil. Tapi nggak sampai dirabi. Belum Pak Ji. Belum itu. Nggak Terus tahu. moro-moro kok cara kecor mau lanjut ya ada cerita cara kecor ya? Ya cara kecor sendiri itu kan biasanya teman-temanku kayak anak-anak jamet-jamet gitu aja kayak joget-joget tadi. Joget-joget tadi. Itu kayak punya nama sendiri, kayak contohnya kayak Angga Alvarez atau apa kayak gitu, kayak
Bojinov kayak gitu. Karena aku bingung aja. Oh, boy aku kan sering joget gitu. Harus punya nama panggung sendiri kayak gitu. Oh, boy aku bingung. Oh, Carkecor aja aku ngene. Oh, Carkecor. Carkecor aja aku ngene. Oni Wahab Carkecor gitu. Oni Carkecor. Oni Carkecor. Gitu. Awal mulai itu nama WA aja, Pak Ji. Nama WA, seret lama, terus akhirnya aku jaga but itu, Pak Ji. Inisiatif varian rasa anggur tadi, Carkecor tadi, cerita tentang janda. Filosofi ini itu tentang janda sebenarnya. Kenapa kok warna ungu juga ya? Kan ungu warna janda. Gitu aja. Itu yang terbesit dan terinspirasi dengan nasi Maduranya yang sekarang bernama Carkecor. Carkecor ya, itu bener. Sebenarnya kamu di Mafia Gedang ini kan sudah menjadi zona nyaman ya. Bayaran udah gede, lumayan lah. Ya. Nah, di 2 kali UMR Surabaya lah, kan begitu ya ta? 2 kali ini UMR Surabaya. Terus kenapa sih kok terus moro-moro kamu bisa memutuskan wirausaha sendiri, nasi Madura, dan nasi Madura dewe kan akeh di Surabaya kan sudah banyak ya toh. Iya, benar. Terus berani bersikulah seperti itu, apa pertimbangannya? Karena sebenarnya karku itu dulu kan temanku kan ada temanku sih Pak Ji, teman SMA dulu. Dia itu minta bantuan gitu loh, minta ayo buka usaha bareng kan, gitu. Dan saya juga punya janji sebenarnya sama dia. Jauh sebelum di Mafia Gedang mungkin Pak, aku punya janji. Mbok yo ben aku sukses atau apa tak ewangi, tak tulungi itu temanku itu yang SMA tadi Pak Ji. Nah, terus aku bilang, oh iya ketepaan aku gitu. Oh iya, maksudku ketepaan dalam arti aku jeneng di Mafia Gedang, mesti aku gede di Mafia Gedang. Iya tak ewangi karena aku usaha bareng, akhirnya berkelanjutan. Aku temanku bilang, buka sego Madura ya, sego babat jeroan sapi itu. Bilang, oh iya gak apa-apa. Terus temanmu itu anak mana? Anak Surabaya juga? Anak Surabaya juga. Dulu ini usaha apa itu dia? Belum juga usaha? Usaha banyak. Pertama kali dia usaha itu sama aku Pak Ji. Usaha warung. Warung itu? Sebelum corona mungkin 2017. Usaha warung kopi. Kan saya punya warung kopi sih Pak Ji di rumah. Dia itu ngeliat aku itu kok rame gitu. Terus aku nggak pengen punya warung mana tak usaha gitu. Terus akhirnya, oh iya ayo kita kongsi lagi itu. Kongsi pertama sama dia. Usaha awal sama dia. Terus buyar. Mungkin waktu itu si umur... Covid? Sebelum Covid. Sebelum Covid. Mungkin waktu si umur labil-labil, enggak labil sih Pak Sigi. Masih si umur 21 atau 22 mungkin, 21, 22. Masih egois, kita masih belum terkontrol mungkin, belum ketata. Akhirnya kita buyar. Terus akhirnya ketemu mana? Ya, ketemu lagi kita Pak Sigi. Dengan ketemu lagi, membuat tawaran usaha bareng. Nasi Madura Carkecor mau. Ya, itu Pak Ji. Lah, terus kelebihannya nasi Maduramu apa daripada nasi-nasi Madura yang lainnya? Mungkin dari bumbu kuningnya. Itu ada bumbu kuningnya ya? Sama sambelnya. Sama sambelnya. Yang ramu dan memberikan apa ya ini ya? Katakan ada varian-varian enggak kalau di nasi Madura ini? Gak ada varian, kayak babat aja, paru aja, usus sapi aja. Terus favorit lengkap itu Pak. Yang menjadi favorit orang-orang yang paling suka itu apa? Babatnya sih. Babat. Oh babat ya? Babat. Satu piring apa? Satu porsi. Satu porsi berapa sih ini? Kan dari yang paling murah itu sebenarnya ada usus ayam Pak Ji. Yang keripik yuk. Sama kulit ayam. Oh terus? Nggak. Itu nggak tak bawa Pak Ji. Jadi harus ada ya? Saya bawa yang ini aja yang. Usus sama kulit ayamnya itu kriuk. Yang usus ayamnya enggak kriuk. Oh, enggak kriuk. Yang kulit ayamnya kriuk. Oh, yang kulit ayamnya itu kriuk. Harganya murah, yang kayak usus ayam, kulit ayam itu 13.000. Yang campur 24.000. Terus mungkin ada beberapa orang yang ingin mau merasakan nasi Madura Carkecor ini tempatnya di mana sih? Ada di Jalan Kertajaya nomor 133 Pak Ji.
Jalan Kertajaya 33 Surabaya. Surabaya. Mungkin kalau ada yang mau pas di Surabaya mampir, dan ini bukanya jam 6 sampai jam 2 malam. Jam 6 sampai jam 2 malam. Oh nih, kamu di Mafia Gedang itu kan sukses sebagai tim kreatornya. Terus sekarang buka warung, tempat usaha dewe untuk bisa memviralkan seperti apa yang pernah kamu lakukan di Mafia Gedang. Targetnya gimana? Ya aku sering-sering ngonten gitu Pak. Kita ngonten, terus apa caranya orang itu suka sama kita, itu sih sebenarnya, menghibur pertama itu. Akhirnya sekarang sudah banyak yang tahu? Ya sudah banyak yang tahu. Satu malam berapa porsi habisnya? Kalau porsinya saya nggak ngitung Pak Ji, cuma aku ngitungnya langsung dari tremos sih. Oh tremos? Tremos, 3 tremos besar. Lebih biasanya Pak Ji, karena kayak sebelum jam 12 kita jam 10 atau jam 11 kalau tremos 2 udah habis kita siap-siap adang mana, kita masak lagi, masak nasi. Lo masak di situ juga? Enggak loh? Enggak, di rumah? Enggak, di rumah, cuma kan kayak urgent gitu loh Pak Ji. Oh. Kalau urgent, tapi kita selalu biasanya adang, masak nasi sendiri situ. Lah ini kan ada nasi jagung ya? Nasi jagung. Nasi jagung, orang suka juga nasi jagung. Beberapa, apa gandengannya nasi jagung sama babat atau jeroan ini? Sebenarnya beberapa tempat sih ada yang nggak pakai nasi jagung Pak Ji. Cuma saya sama teman saya itu kalau saya sendiri sama teman saya cocokan sama nasi jagung. Ada khasnya. Ada khasnya gitu Pak Ji. Nah, nasi babat seperti ini, nasi babat Madura sini, memang asalnya dari Madura tadi? Iya Pak Ji. Dari mana? Dari Madura mana? Dari Madura. Sebenarnya saya bukan orang Madura. Lele ya? Oh, duduk orang Madura tapi kok iso bikin menu ramuan Madura kayak gini mau? Apa juru masak orang-orang Madura? Enggak ada Pak Ji. Enggak ada? Enggak ada. Karena aku lihatnya beberapa kayak yang di penggirian itu orang Madura, ya aku ambil, oh iya kok banyak sih Madura sih Pak Ji. Model ngono lah, ngono ya. Semalam dapat habis berapa kilo? Kayak babatnya, kayak apa? Itu bisa kayak semua Pak Ji, kayak usus sapi, usus ayam, paru semua itu mungkin 30-40 kiloan. Oh, oke loh, 34 kilo. Banyak loh ya? Banyak Pak Ji. Setelah kamu rasakan berusaha sendiri, mandiri seperti ini, sama ikut Mafia Gedang, apa perbedaannya? Kalau di Mafia Gedang mungkin aku sendiri orangnya itu nggak pengen banyak-banyak mikir Pak Ji. Oh iya, karena ikut orang. Nggak melok duit, nggak melok bandani. Jadi wis kerja untuk Pak Ji. Kan kalau di usaha sendiri kan kita harus benar-benar mikir kok iso kok ngene. Kita harus cari solusi kayak gitu-gitu aja. Itu sih nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa kayak. Mungkin temanmu bagian manajemen nih? Iya temanku, tapi saya ya masih sedikit banyak pasti saya juga masih kasihan juga dia. Suruh mikir sendiri ya, makanya aku bilang apa sih perlu tak bantu, aku bingung gitu aja. Saking kasihani temanku mungkin kayak gitu. Oh, kalau 40 kilo ya terus itu kira budgetnya berapa itu? Jadi untuk bersihnya dapatnya? HDTP Pak. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak tiap malam itu pasti. Semalam pasti. Itu omsetnya. Omset ya. 6 sampai 5. Oh banyak loh ya. 6 sampai 5 juta tiap hari ya, berarti tiap hari? Tiap hari Pak. Loh banyak. 6 sampai 5 juta. Hampir kalau 6 itu hampir 7, biasanya hampir 7. Kayak 65. Oh, ya banyak loh ya. 5,5 gitu. Rame-ramenya jam berapa? Kalau hari biasa gini jam 7, jam 10. Hampir tiap pedote sepi-sepi ini jam 12, setengah 12 itu. Oh, pedote. Tapi jam 12 ke atas biasanya rame lagi. Rame lagi. Tapi nggak serame ke kayak jam 7 ya, jam 8, jam 9. Sampai antri-antri itu kalau jam 7? Iya, kadang antri gitu.
Oh gitu ya. Antri ya. Satu franchise berapa apa itu? 30 Pak. 30 juta. 30 juta. Ada yang 50 juta karena yang 50 itu full set Pak. Full set semua, pokoknya dia terima bersih. Bersih. Sak tendoe wis wong kabeh. Semua. Oh gitu ya. Bedanya meja, tenda sama freezer. Ada yang lebih lagi kok Pak. Oh gitu, 50 juta itu. Nah kalau mau franchise sama kamu, orangnya DP dulu atau gimana? Beberapa ada yang DP dulu Pak Ji. DP dulu. Berarti datang ke Surabaya orangnya itu? Enggak, kita waktu itu ada yang datang ke Surabaya sih, cuma ngobrol aja. Melihat. Cuma waktu transfer atau itunya sih orangnya udah di rumahnya, udah masih di kotanya itu. Oh percaya aja orangnya ya, udah percaya. Ini sudah ada 5 kota atau kabupaten yang mau franchise. Rencana kapan dibuka di beberapa daerah itu? Bulan ini kayak akhir bulan mungkin, insya Allah akhir bulan. Kalau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala? Nggak ada kendala akhir bulan. Kalau nggak gitu awal bulan besok depan. Oke, sebelum menginjak ke awal bulan nanti kita break dulu. Lanjut nih, one car kecor. Sempat agak terbesit apa yang tadi kamu ceritakan karena awakmu kan disenangi janda-janda toh. Sebelumnya kerja di Mafia Gedang, apa sih kegiatanmu? Kegiatan saya ini Pak Ji, setelah lulus sekolah 2015 SMA, saya nganggur 1 tahun, terus 2017 itu aku sama ayah dibukain warung kopi di rumah. Warung kopi. Karena sebelum dulu waktu kecil juga kayak rumah itu sering dibikin kayak base camp gitu, tongkrongan. Tongkrongan sama anak-anak. Terus ayah bilang, "Kenapa kok gak buka warung aja? Koncomu kan akeh." Maksudnya hampir tiap hari selalu di rumah Pak sih. Oh iya. Oh gak sekalian aja aku buka warung bisa. Akhirnya 2017 itu aku buka warung, 2017 akhir mungkin. Aku buka warung itu, alhamdulillah warungnya rame, lancar-lancar aja. Di rumah, warung itu di rumah, di halaman depan rumah gitu. Dulu parkiran mobil sebenarnya. Cukup lah kalau 2 mobil itu cukup. Nah itu tak taruh situ warungnya. Berjalan selama 5 tahun. Oh 5 tahun ya? Merintis warung itu 5 tahun 5 tahun. Terus 5 tahun itu 2022 awal itu 2021 akhir Desember itu mulai ini Pak Ji goyang usaha warung kopinya. Apa kok goyang? Goyang ya mesti menurun gitu loh. Oh benar. Januari 2022 Covid ya? Covid Pak Ji. Itu sepi-sepinya akhirnya saya Februari itu dipanggil Cak Roy, Cak Roy Mafia Gedang. Warungmu kan di omamu iki? Rumah saya Sukolilo, Pak Ji. Nginden Jangkungan 1D. Oh, nginden Jangkungan ta omamu? Nginden Jangkungan 1D. Oh, walah. Wis kerja untuk Pak Ji. Kan kalau di usaha sendiri kan kita harus benar-benar mikir iki kok iso kok ngene. Kita harus cari solusi kayak gitu-gitu aja. Itu sih enggak bisa sih sebenarnya, enggak bisa kayak mungkin temanmu bagian manajemen nih? Iya temanku, tapi saya ya masih sedikit banyak pasti saya juga masih kasihan juga dia. Suruh mikir sendiri ya, makanya aku bilang apa sih perlu tak bantu, aku bingung gitu aja. Saking kasihane temanku mungkin kayak gitu. Oh, kalau 40 kilo ya terus itu kira budgetnya berapa itu? Jadi untuk bersihnya dapatnya? HDTP Pak. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak tiap malam itu pasti. Semalam pasti. Itu omsetnya. Omset ya. 6 sampai 5. Oh, banyak loh ya. 6 sampai 5 juta tiap hari ya, berarti tiap hari. Tiap hari, Pak. Loh, banyak.
6 sampai 5 juta. Hampir kalau 6 itu hampir 7, biasanya hampir 7. Kayak 65. Oh, ya banyak loh ya. 5,5 gitu. Rame-ramenya jam berapa? Kalau hari biasa gini jam 7, jam 10. Hampir tiap pedote sepi-sepi ini jam 12, setengah 12 itu. Oh, betul. Tapi jam 12 ke atas biasanya rame lagi. Rame lagi. Tapi nggak serame ke kayak jam 7 ya, jam 8, jam 9. Sampai antri-antri itu kalau jam 7? Iya, kadang antri gitu. Oh gitu ya? Antri ya. Satu franchise berapa apa itu? 30 Pak. 30 juta? 30 juta, ada yang 50 juta. Karena yang 50 itu full set Pak. Full set semua, pokoknya dia terima bersih? Bersih. Saat tendoe wis wong kabeh? Semua. Oh gitu ya? Bedanya meja, tenda, sama freezer. Ada yang lebih lagi kok Pak. Oh gitu, 50 juta itu. Nah kalau mau franchise sama kamu, orangnya DP dulu atau gimana? Beberapa ada yang DP dulu Pak Ji. DP dulu. Berarti datang ke Surabaya orangnya itu? Enggak, kita waktu itu ada yang datang ke Surabaya sih, cuma ngobrol aja. Melihat. Cuma waktu transfer atau itunya sih orangnya udah di rumahnya, udah masih di kotanya itu. Oh percaya aja orangnya ya? Udah percaya? Ini sudah ada 5 kota atau kabupaten yang mau franchise. Rencana kapan dibuka di beberapa daerah itu? Bulan ini kayak akhir bulan mungkin, insya Allah akhir bulan. Kalau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala? Nggak ada kendala akhir bulan. Kalau nggak gitu awal bulan besok depan. Oke, sebelum menginjak ke awal bulan nanti kita break dulu. Lanjut nih, one car kecor. Sempat agak terbesit apa yang tadi kamu ceritakan karena awakmu kan disenangi janda-janda toh. Sebelumnya kerja di Mafia Gedang, apa sih kegiatanmu? Kegiatan saya ini Pak Ji, setelah lulus sekolah 2015 SMA, saya nganggur 1 tahun, terus 2017 itu aku sama ayah dibukain warung kopi di rumah. Warung kopi. Karena sebelum dulu waktu kecil juga kayak rumah itu sering dibikin kayak base camp gitu, tongkrongan. Tongkrongan sama anak-anak. Terus ayah bilang, "Kenapa kok gak buka warung aja? Koncomu kan akeh." Maksudnya hampir tiap hari selalu di rumah Pak sih. Oh iya. Oh gak sekalian aja aku buka warung bisa. Akhirnya 2017 itu aku buka warung, 2017 akhir mungkin. Aku buka warung itu, alhamdulillah warungnya rame, lancar-lancar aja Pak Ji. Di rumah, warung itu di rumah, di halaman depan rumah gitu. Dulu parkiran mobil sebenarnya. Cukup lah kalau 2 mobil itu cukup. Nah itu tak taruh situ warungnya. Berjalan selama 5 tahun. Oh 5 tahun ya? Merintis warung itu 5 tahun 5 ya? tahun. Terus 5 tahun itu 2022 awal itu 2021 akhir Desember itu mulai ini Pak Ji goyang usaha warung kopinya. Apa kok goyang? Goyang ya mesti menurun gitu loh. Oh benar. Januari 2022 Covid ya? Covid Pak Ji. Itu sepi-sepinya akhirnya saya Februari itu dipanggil Cak Roy, Cak Roy Mafia Gedang. Warungmu kan di omamu iki? Rumah saya Sukolilo, Pak Ji. Nginden Jangkungan 1D. Oh, nginden Jangkungan ta omamu? Nginden Jangkungan 1D. Oh, walah. Warung. Oh, ngene kono. Nah, setelah Covid baru dipanggil karo Roy. Baru ya Cak Roy. Kok Roy kenal karo Roy? Sebelumnya itu masih jaga warung kan udah main TikTok sih Pak Ji. Oh main TikTok. Udah main TikTok juga. Akhirnya kenal Cak Roy. Kita ya, aku ya pernah main di boothnya Tambak Sari. Akhirnya kenal. Dan sampai finish itu di Februari tanggal
18 atau 19 2022 itu aku dipanggil ke sana langsung kerja gitu aja. Oh, diajak kerja. Iya. Ditawari bayaran Ditawari, iya, ditawari. Ini nggak apa-apa dibuka Pak Ji. Nggak apa-apa. Awalnya ekspektasiku itu kayak 2 juta atau 1,5 juta lah. Tapi kan nggak apa-apa sih, aku paling nggak apa-apa lah timbang di warung, nggak nentu juga. Ya sih apa. Ternyata ekspektasiku lebih. Ekspektasiku 2 juta sampai 1,5 juta. Ternyata Cak Roy gaji lebih sampai 3 juta. Itu belum komisi, termasuk komisi belum. Pokoknya 3 juta belum komisi, bonusan itu. Jadi 1 bulan bisa 7 juta sampai 6 juta. Oh, enak jadi ya. Enak. Tapi iki kan perlu tantangan nih mau. Artinya kan lebih menantang karena ada tanggung jawab yang lebih. Yang Sugawuduro ini? Iya, benar Pak. Karena kan punya kamu sendiri. Punya aku sendiri. Join sama teman kamu. Ya toh? Iya, Pak. Terus pertama kali viralnya sego Madura Carkecor iki ya apa ceritanya? Oh, jadi aku sebelum keluar Mafia Gedang itu aku sudah woro-woro Pak Ji. Melalui sosmed? Sosmed, TikTok. Kalau aku mau buka Sego Madura. Ternyata banyak yang lihat gitu. Oh gitu. Akhirnya saya bikin woro-woro lagi tentang opening di TikTok juga. Akhirnya rame Pak Ji itu. Pakai tenda, kan lahan tok itu? Lahan tok. Sewanya berapa itu per tahun? Aku ambil bulanan Pak Ji. Oh bulanan? Bulanan ya, jadi kayak listrik sama tempat itu habis 1,150, 1 juta per bulan? 150, hampir terus, segitu. Lahannya? Iya sama listrik sama lahan itu 1,150 belum airnya. Oh belum airnya? Airnya sendiri, mungkin airnya 300, 200 mungkin, 300 mungkin. Kurang lebih 1 bulan itu 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta per bulan? Per bulan. Itu karyawannya berapa di sana? Kalau di Bud sendiri ada 4. Di Bud sendiri ada 4? Kalau yang ada di dapur mungkin 2 sampai 3 orang sekarang. Dapurnya juga di situ? Enggak, beda. Di rumah ta? Produksinya ada di daerah Rungkut sana Pak. Oh produksinya di Rungkut. Tim dapur itu ada 2 sampai 3 orang. Terus kayak manajemennya mungkin masih 4 atau 3 orang. Total berapa semua? Total hampir 10-an Pak. Lumayan banyak hampir ya? 10. Rata-rata mereka banyak kerja yang di rumah ya, yang di lapangan, yang malam hari itu 4 orang. 4 orang itu. 4 orang. Yang 5 termasuk saya. Saya juga sering hampir tiap hari di sana. Di sana ya. Sama aja. Teman lu juga ada di sana juga? Enggak, temanku tak suruh ini aja wis. Manajemen itu nanti jadi kayak lapangan itu aku. Kayak urusan yang anu-anu itu kamu temanku aja gitu. Oke. Yang terakhir mungkin nasi Madura Carkecor, Oni Carkecor, kan gitu julukan. Apa yang perlu kamu sampaikan kepada pelanggan-pelangganmu maupun mungkin ada yang nanti akan nonton YouTube-nya Cak Ji ini, mereka juga ingin franchise, ya toh. Syarat-syarat apa yang perlu dan dibutuhkan untuk itu? Saya cuma mau bilang terima kasih aja buat customer Sego Madura Carkecor udah support saya sampai detik ini. Terima kasih banyak banget. Maaf kalau bila aku ada salah kata atau apapun itu, maaf banget. Untuk yang mau franchise gitu Pak Ji ya, caranya gampang banget, tinggal klik link yang ada di bio saya. Itu aja sih Pak Ji. Oh, cuma gitu ya? Gak ada kirim KTP apa-apa? Gak ada Pak Ji. Itu ya? Wis pokoknya saling percaya ya? Iya. Oke, terima kasih Oni Carkecor yang lagi viral dengan nasi Madura Carkecor. Di situ ada apa itu? Ada ini ya, ini ada nasi jagungnya. Coba ditilik didik lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iki ta sing gare anu, apa itu? Bumbu ya, Pak. Bumbu kuningnya nih. Bumbu. Iki diapakno, disiram ta ya apa nih, On? Siram nasi boleh. Oh, disiram nasi? Biasanya kayak gitu. Bukan disiram iwake, bukan? Bukan. Oh, berarti ini siram nasinya gini? Nasi gitu, nggih. Kok ono lengoene akeh iki? Iya, sama minyaknya, Pak. Oh, minyak ya?
Oh ngene. Nyiram nasi gini. Terus pedes enggak iki? Lumayan pedas lagi. Lumayan pedes. Waduh. Ya apa lah. Iki anu nih apa itu? Sambal anunya. Sambal itunya ya. Nah, terus baru dioletno iki ya. Iki babat ya? Babat ono usus iki? Usus sapi juga. Bismillah. Kayak anu nih ya, rempah-rempah apa nih? Banyak Pak Ji, rempah-rempah kayak ya rempah-rempah kayak biasa ya Pak Ji. Anu, kalau apa rempah-rempah apa ya ngarani ya? Nah, mantap. Coba nasi turut kacor Waniroy. Jalan Kertajaya Nomor 133. Nomor 133. Coba Rek. Oke. Iki ngene anu, ngene iki Kertajaya iki. Kertajaya. Iku karyawanmu iku, ada arek. Kondisi main TikTok kan joget-joget ini ya apa iso? Awalnya kontennya nggak joget-joget Pak Ji. Oh enggak, ya apa? Enggak, awalnya itu ya kayak awalnya joget-joget, viral joget-joget. Viral joget-joget. Karena rambutnya panjang dulu aja. Kayak Betul tadi rambutmu? bokong Pak Ji. Oh iya? Sebokong. Terus aku joget-joget gitu dikira cewek. Terus itu FYP videonya itu naik videonya. Ini lantaw wedok sih. Banci aja sih. Oh gitu ya? Gak ada sing ngero Pak Ji. Di sini gak ada sing ngero lek aku lanang. Karena dulu itu mburi. Depan ya kayak sampai mlebu detik.com tuh. Gara-gara pria pedagang kopi tercantik di Surabaya. Oh ngono ya? Tim news detik.com. Mlebu. Oh. Ayo coba. Saya joget-joget aja. Joget-joget joget-joget. Ini lagunya apa lagu nanti anu nih. Coba. Saya nggak ikut Pak Ji.